Ya, kita sedang mantau-mantau nih sawah ya hari pagi ini ya. Semalam diguyur hujan, jadi sawah-sawah pada memiliki air ya, yang biasanya susah dapat air karena berhubung sawahnya tak ada hujan. Alhamdulillah semalam sudah hujan, jadi sawahnya bisa ditanami ya. Sawahnya sudah siap untuk ditanam musim padi kali ini ya. Mudah-mudahan masa-masa sulit ini kami terhindar dari kondisi panciklik ya. Ya. Terima kasih ya Allah telah menurunkan hujan. Berharap pada pemerintah pun lama kali ya waduk dan irigasi yang mengaliri air-air alami ke sawah-sawah kami ya. Alhamdulillah ya. Allah sudah menurunkan rahmatnya semalam. Jadi petani kami bisa bersawah dengan leluasa dan tentram juga nyaman di musim padi ini ya. Begitulah ya. Begitulah musim sawah hari ini ya. Terlihat ada beberapa pekerja sawah. Saya nggak ingin menyebutnya buruh karena di Aceh kita tidak mengenal sistem buruh. Yang ada sistem mu'urub. Ya, hari ini saya datang bantu orang menanam, besok orang tersebut datang ketika saya menanam padi. Jadi saling balas membalas. Ada juga yang tidak mau mu'urub alias mau dibayar upahnya pada saat selesai kerja. Hal itu dibolehkan juga. Jadi bagi petani atau yang ikut mu'urub boleh ya, yang mau dibayar langsung boleh. Jadi yang tidak ada sawah biasanya ingin menerima upahan ya. Tapi kami tidak memanggilnya buruh tani di Aceh ya, tapi petani semua. Karena yang menerima upahan itu pun memiliki sawah yang digarapnya sendiri. Jadi upahan berlangsung mulus, sistem mu'urub juga tetap terjaga ya. Cuman bedanya yang sistem mu'urub ini harus kuat-kuat badan juga. Jadi kalau nggak mau nerima upahan, yang menerima jasa kerja kita hari itu akan atau harus membayar di waktu lain ketika kita membutuhkan. Nah, jadi sama aja sebenarnya. Kita terima uang, lalu dengan uang itu juga kita bisa membayar upahan lain, orang lain ya. Jadi keuntungannya yaitu ketika kita tidak menerima upahan, jadi si penerima jasa tidak harus mengeluarkan uangnya hari itu. Nah, jadi bisa lebih, bukan hemat sih, cuman tertunda aja pembayaran uangnya. Jadi itu sistem mu'urub itu namanya, mu'urub. Jadi agak asing juga bahasa ini, kalau di bahasa Indonesia kan agak kacau juga nih. Dan asing juga aneh ya. Tapi ini termasuk budaya langka karena kebanyakan para petani ya sudah jarang yang menggunakan adat istiadat atau kebiasaan ini. Jadi sekarang ya rata-rata menerima upahan di hari itu atau di hari berikutnya karena nggak semua pekerja tani yang dibayar jasanya pada hari yang bersamaan. Hanya beberapa kasus saja yang dibayar langsung setelah keluar atau beranjak di tempat kerja di hari yang sama dengan perbedaan waktu yang tidak begitu lama, mungkin 10 menit setelah bekerja atau. Jadi ya jarang sekali yang memang yang bayar langsung di tempat kerja, biasanya malamnya atau pagi besoknya atau begitulah. Jadi menurut kesepakatan juga antara pemilik sawah dengan pekerjanya.
Jadi beginilah penampakan. Nah, itu yang hijau itu, ya, yang hijau itu benih yang baru disemai ya, sekitar seminggu atau 10 hari lalu. Jadi udah mulai menampakkan kecambahnya udah tinggi ya. Nah, kalau ini lebih lama lagi. Nah, ini sekitar 2 minggu. Lihat perbedaannya kan. Nah, salah paham ya, ini bukan sawah saya semua. Nah, saya hanya mantau aja. Sawah saya hanya sedikit di ujung sana. Ya, cuman 6 ranti saja. 6 ranti itu sama dengan seranti 20 kali 20. Jadi ya 60 kali 60 meter ya. Jadi nggak luas juga, tapi cukup lah untuk makan sehingga musim padi berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan kali ini sukses panen untuk semua petani sawah di kampung ya. Karena masa-masa panceklik seperti ini, dimana mencari penghidupan yang semakin sulit, pengangguran semakin banyak, PHK semakin banyak, mulamar jadi pegawai negeri pun ya susah, yang dibutuhkan sedikit, yang lamar banyak ya, jadi kemungkinan simsalabimnya juga lebih banyak. Ya udah, ambil jalur aman dan tentram aja lah, pulang kampung bercocok tanam ya, sebagaimana ortu-ortu kita terdahulu memiliki banyak anak tapi tidak memiliki banyak kekurangan ya, makan juga tiap hari ya, serba kecukupan lah, walaupun tidak memiliki jet-jet atau mobil atau pesawat ya, atau harta-harta lainnya yang kurang berguna ya. Jadi memang orang-orang terdahulu lebih bijaksana dalam menggunakan sumber daya ya. Mereka tahu di sekeliling mereka banyak gunung emas, banyak tambang batu bara, banyak nikel ya, dan banyak sumber-sumber mineral lainnya, tapi mereka tidak gegabah dan serakah menggunakan dan mengeruk seperti akhir-akhir ini ya. Sehingga kelestarian alam, lingkungan kita tetap terjaga dan lestari ya. Tidak menimbulkan kepanikan global tentang akan semakin menciutnya oksigen di permukaan bumi akibat pengundulan hutan, pengerusakan alam ya, dengan cara-cara penambangan legal maupun ilegal ya. Toh akhirnya juga nggak akan sanggup membiayai, kalau daerah PAD istilahnya, kalau di nasional mungkin pajak lah penghasilan negara ya, tidak akan sanggup juga membiayai roda pemerintahan dengan hasil merusak alam. Bahkan yang banyak kita lihat berita dan dengar berita, juga baca akhir-akhir ini, malah perusahaan-perusahaan negara yang ditunjuk untuk mengelola sumber daya alam malah sangat cenderung koruptif ya. Dan ini menyebabkan negara kita sebenarnya sangat payah ya untuk menghidupkan kehidupannya sehari-hari, untuk membiayai pejabat-pejabatnya dan roda-roda untuk menjalani roda-roda pemerintahan. Semoga saja negara kita tetap kuat ya, dan rakyatnya juga kuat membayar pajak-pajaknya, sehingga negara ini tetap kukuh dan utuh berdiri hingga kiamat. Wassalam. Demikian saja dulu laporan live saya dari kampung saya ya, dari Aceh Utara untuk Indonesia dan dunia. Mari jaga alam, jaga kehidupan. Wassalam.